nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan, dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong, daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak kita untuk menyaksikan seorang pemuka agama yang ceramahnya adalah ceramah yang sungguh luar biasa, yaitu seorang Kiai Haji Buya Syakur yang benar-benar mencerahkan, mengedukasi dan mendewasakan umat. Dan bukannya itu, ceramah-ceramah beliau di media sosial cukup membuat berbagai kalangan yang mendengarkannya sangat memberikan dampak, yaitu ketentraman. Dan ceramah beliau itu adem dan membangun tanpa menyinggung perasaan agama lain. Pada kali ini Kiai Haji Buya Syakur mengungkap fakta ini di publik tanpa rasa takut dan gentar. Ya, seperti apa cuplikan videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Besar harapan saya kepada teman-teman untuk memberikan komentar yang mengedukasi dan membangun. Inilah videonya berikut ini. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Syakur, saya ini beragama kayak pegang bara, dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong, daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu, pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional, itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu, pokoknya kan begitu, nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan, dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu. Atau Nabi yang bercerita. Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu, hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kata Anfulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya. Ya ternyata bohong, coret kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung, 16 tahun. Hadisnya 600.000. So, mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? So kita hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh?
600.000 dibagi Wes gampang, masih kenceng gak kita? 37.500. Mas hafal kita Bapak. Iya boleh? Iya. Nah, dibagi 12 bulan. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.125. Nah, 3.000 sehari. Sebulan dibagi 30. 104. 104. Sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun aja ngakal boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya seru. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan, dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Nah teman-teman, itulah dia ceramah Kiai Haji Buya Syakur, di mana beliau yang menceramahkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang membangun, sesuatu hal yang mengedukasi. Nah, kalau kita mencermati tadi video itu, di dalam video tersebut Kiai Haji Buya Syakur pernah mengatakan secara tegas bahwa jangan takut murtad dong. Nah teman-teman, bagaimana kita memahami alur pikiran beliau atau Kiai Haji Buya Syakur ini? Sebenarnya beliau sedang mengajarkan umatnya untuk berpikir kritis terhadap keyakinan yang dia yakini. Jadi keyakinan itu bukan hanya bicara pokoknya ya silakan imani dan yakini. Nah, menurut beliau keyakinan bukan seperti itu. Menurut beliau adalah harus berpikir yang kritis, ya, bukan serta merta menerima ajaran dan doktrin dari orang lain. Jadi beliau sedang mengajarkan untuk berpikir kritis terhadap keyakinan yang diyakini oleh orang Islam. Jadi di sini bukan serta-merta Kiai Haji Buya Syakur mengajarkan untuk murtad tanpa berpikir. Bukan, tetapi yang menjadi penekanan beliau di sini adalah umatnya harus berpikir kritis. Ya, harus berpikir kritis. Nah teman-teman, itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang mengajarkan, sesuatu hal yang memberikan wejangan-wejangan kepada orang lain supaya berpikir kritis terhadap sesuatu yang dia yakini, ya. Nah, menurut saya ini ajaran yang sebenarnya adalah sangat mengedukasi, mengajak umat untuk berpikir secara kritis dan rasional, ya, tidak serta-merta menerima doktrin ajaran orang lain. Jadi ajaran yang sungguh luar biasa, yang mengajar, yang memberikan wejangan terhadap orang lain untuk semakin berpikir secara kritis terhadap keyakinannya, ya. Bukan seperti yang diajarkan oleh Ustadz Abdul Somad yang suka mengharam-haramkan, yang suka mengkufar-kafirkan, yang suka menjelek-jelekkan simbol iman agama lain. Itu bukan edukasi namanya, itu ajaran yang tidak
baik dan tidak mengedukasi orang lain. Ya, ajaran semacam itu bukan ajaran yang mengajarkan orang lain tentang hal-hal yang baik. Ajaran semacam itu tidak memberi dampak kepada berbagai kalangan untuk mereka belajar terkait dengan ceramah-ceramah seperti itu. Tidak, ya. Ceramah Ustadz Abdul Somad hanya menjelek-jelekan, hanya mengkafir-kafirkan, hanya mengharam-haramkan, dan ceramah seperti itu dipastikan membawa umatnya pada sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian Ustadz kain nama yang terus-menerus menyerang iman dan Alkitab, ia terus memprinter ayat-ayat Alkitab seenak jidatnya tanpa ia memahami cara berpikir dan konsep orang Kristen di dalam memahami Alkitabnya. Ada Irena Handrono yang ngaku-ngaku seorang biarawati, namun kenyataannya belum sampai 6 bulan di dalam pembentukan untuk menjadi biarawati sudah keluar dan langsung mendadak membuat satu kesimpulan dan bersaksi di publik seorang mantan biarawati. Omong kosong semuanya itu, ya. Kemudian ada Yonatan Nandar yang ngaku-ngaku evangelis, ya seorang evangelis katanya. Tetapi ketika ditanya, kamu ditabiskan di mana, di gereja mana Anda ditabiskan sebagai evangelis? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Aristo yang suka giat mengutak-atik Alkitab, ya. Kalau mereka gabung itu si tuan guru palsu yaitu Ustadz kain nama, mereka ketawa. Tapi sebenarnya mereka bukan ketawa karena mereka paham, tetapi mereka menertawakan kebodohan dan kebotolan mereka. Dan terakhir ada Ustadz Agustan, ya. Ustadz Agustan ini, ya, yang kemarin viral di media sosial, dia mengkentuntin Alkitab. Ya, tidak lama kemudian setelah ia mengketunti Alkitab, ia mengalami sakit penyakit yang yang sekarang ya masih belum sembuh, saudara. Dan ajaran semacam ini, ajaran orang-orang seperti ini adalah ajaran orang-orang yang membawa umatnya tidak mendewasakan di dalam iman dan keyakinan yang mereka yakini, namun mereka membawa umatnya pada sesuatu hal yang tidak baik. Berbeda dengan Kiai Haji Buya Syakur, menganjurkan supaya mengkritisi apa yang benar, apakah sesuai dengan kitab suci yang diyakini mereka. Ini yang baik. Sekali lagi, Kiai Haji Buya Syakur mengajarkan untuk berpikir secara kritis dengan keyakinannya sendiri. Jadi Kiai Haji Buya Syakur tidak mau kalau umatnya hanya percaya karena pokoknya, ya. Kiai Haji Buya Syakur tidak seperti itu, tetapi ini yang bagus mengajak dan mengajarkan untuk berpikir secara kritis, ya. Ya, kalau ada yang sekalipun seorang pendakwah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan agamanya, kalau itu memang salah harus dikritisi. Ya, ini yang bagus, terbuka, ya, tidak menutup untuk memberikan komentar terhadap dirinya. Ini orang yang sudah terpelajar, ya, dengan komentar orang lain terhadap dirinya, justru disitulah dia terus berbenah diri terkait dengan apa yang dia ceramahkan. Kalau ada yang salah, lalu orang lain mengingatkan ini sudah salah, ini sudah over, maka di sanalah orang tersebut ia memperbaiki diri untuk semakin memberikan yang terbaik dan memberikan makanan rohani yang benar terhadap umatnya. Kita tahu bahwa di dalam pernyataan Kiai Haji Buya Syakur itu ada banyak yang salah mengerti terkait dengan pernyataannya, terutama di kalangan yang seakidah dengannya. Namun saya salut kepada Kiai Haji Buya Syakur, terus berani menyatakan sekalipun orang berkata ini itu tidak sesuai dan bahkan dia dikatakan sudah murtad, saudara. Ya, bahkan ada yang melaporkan dia ketika ia menyatakan ajaran agamanya secara benar. Ya, jadi Kiai Haji Buya Syakur terus dan berani harus melawan arus. Jadi teman-teman, ada hal-hal yang tidak boleh ditoleran terkait dengan sesuatu hal yang paling krusial,
ya. Dan menurut saya apa yang disampaikan Kiai Haji Buya Syakur konsisten dengan apa yang dia yakini. Teman-teman, di akhir video ini saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua, ada berita sukacita yang tidak ada di dunia ini selain di dalam Yesus Kristus. Apa itu berita sukacita? Yaitu berita tentang Yesus Kristus yang turun dari sorga, mengambil rupa manusia sama seperti manusia, ya, dan merasakan apa yang dirasakan manusia. Dengan apa? Tujuannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dialah Allah, adalah Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Jadi Yesus pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau di surga kalau tidak melalui aku. Di sini Yesus menyatakan secara gamblang bahwa Yesus adalah jalan yang benar. Yesus Kristus adalah jalan yang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi oleh sebab itu saudara, terima Yesus Kristus dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saya. Yesus Kristus sedang menanti dan mengulurkan tangannya dan menunggu saudara untuk mengakui dia bahwa Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat pribadi saudara dan saya. Oleh sebab itu, terimalah dia selagi masih ada kesempatan bagi saudara untuk menyatakan iman saudara kepada Yesus Kristus. Demikianlah video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.